Gak lama kemudian disusullah suara jeritan-jeritan nyanyi, tangisan, dan amukan dari berbagai arah. Tapi dia langsung menggunakan bahasa Jawa yang berbunyi opokon dok. Hah? Hello Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama Visible Series? Episode kali ini merupakan lanjutan dari episode sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa langsung cus nonton episode yang itu dulu. Oke, setelah mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan ada beberapa orang yang melihat kembaran aku. Malam itu, pada saat semua alas dari regu masing-masing telah digelar, semua anak hendak menunggu acara berikutnya, yaitu acara api unggun, di mana bakal ada pentas seni dan renungan malam. Biasa kan ya, di acara perkemahan pasti ada acara-acara seperti ini. Dan gak tahu nih kenapa dari arah ujung kiri tiba-tiba itu terdengar suara seorang anak perempuan yang mulai berteriak histeris, membuat anak-anak lain yang mendengarnya jadi kebingungan dan ketakutan. Itu kenapa sih? Ada apa sih? Gak lama kemudian disusullah suara jeritan-jeritan nyanyi, tangisan, dan amukan dari berbagai arah, di mana hal itu membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Dan ya, pada saat itulah semua orang tuh langsung sadar kayak fix ini tuh kesurupan massal gitu. Aku sempat berpikir bahwa itu adalah kali pertama aku melihat kesurupan massal, tapi ternyata setelah aku pikir ulang, enggak, karena aku dan keluargaku pernah diundang salah satu kerajaan di Bali untuk menghadiri sebuah upacara yang terkenal, di mana ada banyak orang yang mengalami hal yang serupa tapi nggak sama. Terus apa sih bedanya? Kalian bisa langsung cus nonton video satu ini. Gak cewek, gak cowok, semua anak-anak itu mulai berlarian dan berdesak-desakan memasuki tenda masing-masing. Bahkan ada yang kayak sampai berjatuhan. Bisa dibilang pada momen ini kondisinya itu benar-benar chaos banget, sama sekali nggak kondusif. Dan kalian tahu nggak, di antara anggota reguku hanya tinggal aku dan Amy yang masih ada di tempat, nggak bergerak sama sekali. Ketika aku dan Amy hendak menyusul anggota regu lainnya memasuki tenda, tiba-tiba dimohon harap tenang semuanya, ucap salah satu kakak pembina yang berbicara melalui pengeras suara. Nadanya itu tenang seperti perintah yang diucapkannya. Bagi pemimpin regu, terutama Pratama Pramuka, jangan kabur. Alas harap digulung, jangan sampai tertukar. Ucapan itu benar-benar membuat aku dan orang-orang yang mendengarnya terperangah, seakan-akan kakak pembina ini udah terbiasa gitu loh dengan kondisi kesurupan massal tersebut. Kalau situasinya nggak kayak gitu, mungkin aku bakal ketawa ya, kayak kakak lucu banget. Sempet-sempetnya spesial harus menyebutkan Pratama Pramuka jangan kabur. Aku pun mencari sumber suara dan mendapati bahwa Kak Ian yang sedang berada di depan tenda pembina berdiri dengan pengeras suara di tangannya. Kak Ian menatap aku dan berkata, "Beri contoh yang baik." Mungkin kedengeran kayak kurang sopan, but automatically aku tuh langsung kayak memutar bola mataku kayak. Dan ketika itu aku baru sadar bahwa Amy sudah menghilang, dia udah nggak ada di tempatnya.
meninggalkan aku satu-satunya orang di reguku sendirian. Hilang dia, sudah kabur. Jadi kayak nah, si Emmy mana? Si Emmy udah gak ada. Sebenarnya pada saat itu banyak banget ketua regu yang kabur, macam kayak bodoh amat, alas bisa diurus nanti gitu. Tapi gak tahu ya, karena aku merasa kayak punya tanggung jawab, harus menjadi contoh yang baik gitu. Apalagi kan itu aku umurnya masih 12 kan ya, kayak masih lugu-lugunya, polos-polosnya. Dan mungkin juga karena aku pernah melihat kesurupan massal gitu, jadi ya aku kayak ya udahlah gitu. Aku pun akhirnya mulai menggulung alas reguku, sementara yang lainnya berlarian ketakutan nyusul ke dalam tenda, sehingga lapangan yang tadinya penuh dan ramai akhirnya hanya meninggalkan segelintir orang saja. Saat sedang sibuk menggulung alas, posisiku yang tadinya menghadap depan kan akhirnya harus menyamping ya, menggulung alas kan ke samping gitu. Dan saat itu barulah aku menyadari bahwa salah satu anak yang kesurupan adalah seorang perempuan yang kita sebut saja bernama Cindy. Seorang anak perempuan berambut pendek, berkulit putih, yang sedari tadi duduknya itu nggak jauh dari tempatku, kayak beda 2 baris aja di belakang kanan. Cindy yang ku kenal manis, pemalu, introvert, terlihat sedang memberontak dan mengamuk sambil dipegangi oleh beberapa teman dan salah seorang kakak pembina. Kalau nggak salah ada 5 orangan gitulah. Matanya Cindy yang sedang melotot kelihatan berwarna merah, dan suara Cindy yang halus, lembut berubah menjadi suara seorang laki-laki yang sangat berat. Meraung-raunglah dia, gak jelas gitu. Dan pada saat itu aku melihat bahwa Cindy sedang dimasuki oleh sesosok genderuwo yang sepertinya berasal dari pohon yang berada tepat di belakang sini. Jadi di belakang sini itu ada pohon yang cukup besar, tinggi, yang akarnya itu sampai kemana-mana gitu. Dan epicnya pada saat aku memperhatikan hal itu, tatapan antara aku dan Cindy tiba-tiba bertemu. Seketika itu juga Cindy langsung melotot ke arah aku. Dia udah nggak berbicara gak jelas gitu, tapi dia langsung menggunakan bahasa Jawa yang berbunyi opokon delok-delok. Hah? Yang artinya, apa kamu lihat-lihat? Hah? Dagunya sini tuh kayak ngarah ke arah atas gitu, kayak sedang menantang orang untuk berkelahi. Sambil tetap terus menggulung alas, aku pun menjawab, gak opo, aku loh mau gulung karpet toh, yang artinya gak apa-apa, aku loh cuman mau gulung karpet aja. Dan aku nggak bohong, karena memang pada saat aku sedang gulung karpet itu, aku kan emang nggak sengaja gitu melihat ke arah Cindy, bukan kayak mau nantangin atau apa gitu. Pada saat berbicara dengan makhluk itu, aku anehnya sama sekali nggak merasa takut atau terintimidasi, walau aku sadar masih berada di tengah hutan, dimana ini adalah wilayah dia. Ketika mendengar jawaban dari aku, makhluk ini tuh melihat ke arah aku, dan sepersekian detik dia tuh langsung mengalihkan pandangannya, seolah-olah nggak tertarik lagi untuk ngomong sama aku. Setelahnya dia mulai kembali ngamuk dan berbicara gak jelas lagi, yang bunyinya itu terdengar seperti membentak semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi percakapan aku dan makhluk itu juga disaksikan oleh 5 orang yang menahan Cindy. Kalau kalian 5 orang yang menahan Cindy menonton ini, kalian pasti inget lah ya. Sementara itu, ekspresi teman-teman dan kakak pembina yang sedang menahan Cindy langsung kayak saling lirik, bingung, kayak setelah
setelahnya Kak Ian ngomong, yang sudah nggak ada keperluan, tolong segera masuk kembali ke dalam tenda. Jangan ada yang keluar sampai pengumuman selanjutnya. Terus Kak Ian memasuki lapangan dan mendatangi aku sambil ngomong, Ensa, tolong kamu jaga teman-teman kamu yang ada di tenda, tolong kamu tenangkan mereka. Jadi setelah itu aku kembalilah ke tenda, dan pada saat memasuki tenda aku melihat ekspresi teman-teman aku tuh udah panik, pucat, takut, bahkan banyak yang kayak nangis gitu. Kita sebutlah salah satunya anak perempuan bernama Nadia dari regu A. Jadi posisinya itu kayak A, B, C, D. Si Nadia ini ada di A. Nadia ini kan lagi nangis ya, semakin ditenangin sama teman-temannya. Tiba-tiba nangisnya dia itu malah tambah keras, dan banyak yang mengira bahwa hal itu terjadi karena dia shock dan takut banget kali ya. Jadi sampai kayak histeris, udah dikasih minum sama teman-teman yang ada di sekelilingnya, Nadia tetap aja nangis. Dan gak lama setelah itu teman-temannya pun memutuskan untuk kompak membawa Nadia keluar dari tenda karena sadar ada hal yang gak beres sama Nadia. Dan yap, Nadia yang sempat ikut berlari memasuki tenda ternyata juga kesurupan. Temennya tuh bilang tadi kayak, ayo Nadia, lari, ayo lari gitu, dan Nadianya tuh ngikut gitu. Ternyata dia udah kesurupan gitu. Kita yang tersisa di dalam tenda waktu itu hanya bisa berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing dan berdiam diri sembari menunggu pengumuman yang selanjutnya. Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam kemudian, setelah kondisi sudah dirasa kondusif, acara api unggun pun akhirnya tetap dilangsungkan. Seperti yang aku sudah bilang sebelumnya, para kakak pembina itu seolah-olah sudah terbiasa dengan kejadian kesurupan massal yang terjadi saat berkemah. Pokoknya ketika acara api unggun ini, setiap regu itu diwajibkan untuk mengirim anggota atau perwakilannya masing-masing. Ada yang aju kebolehan dengan bernyanyi, bermain alat musik, membaca puisi, bercerita, menari, dan menampilkan keterampilan lainnya. Sebenarnya jujurly aku senang sih, karena dari pentas seni itu aku kayak macam jadi lebih tahu teman-teman aku kayak, oh si ini ternyata jago nyanyi, oh si ini ternyata jago baca puisi dan sebagainya. Tapi vibes-nya itu pada saat itu udah beda banget. Kayak apa ya, kita semua emang berasa lagi di situ, tapi rasanya pikiran kita itu kayak ada di tempat lain, kayak masih kepikiran gitu loh sama kesurupan massal yang tadi. Ditambah lagi kondisi kita kan udah mulai capek banget ya. Kita aja kumpulnya di sekolah itu di Surabaya sekitar jam 5 pagi. Ya kalian bayangin lah kita bangunnya jam berapa dan sampai malam itu. Menurut aku pribadi ya acara pensinya terasa menyenangkan, tapi jadi kayak kurang berkesan. Wajah teman-temanku pada saat pensi ini kayak, kalau ditanya si A lagi nyanyi apa, nggak tahu. Si B lagi nari apa, kurang lebih kayak gitu. Oke nih, setelah acara api unggun selesai, pensi dan renungan malam selesai, entah apa yang dibicarakan, aku nggak begitu ingat. Kemungkinan kayak, andai kalian bayangkan kalau umur orang tua kalian nggak panjang, bla bla bla. Siapa yang kalau persami template-nya kayak gitu. Akhirnya setelah itu kita pun memasuki tenda, dan waktu itu udah sekitar tengah malam, sekitar pukul 11:30 malam. Mungkin karena kondisinya waktu itu udah mulai nggak mencekam ya, kita semua akhirnya bisa membicarakan hal-hal yang terjadi. Bicarakan apa? Ya kesurupan massal itu.
ada yang membicarakan si A, ada yang membicarakan si B, begini, begitu. Ada yang akhirnya dijemput pulang sama orang tuanya, macem-macem, pokoknya heboh banget. Padahal pas acara api unggun kan tampang dan ekspresinya pada lesu ya, kayak pengen cepet udahan. Pas sampai tenda malah pada melek dan ngobrol. Dari keseluruhan obrolan, poin yang aku dengar adalah bahwa mereka yang kesurupan akhirnya dikumpulkan di satu tenda. Kabarnya mereka semua sudah sadar berkat bantuan orang pintar yang ekstra sengaja didatangkan dan sudah terkenal dan jadi langganan di wilayah itu. Jadi kalau di perkemahan itu ada yang kesurupan, dipanggillah si orang pintar ini. Ketika di dalam tenda, jujur aku dan teman-teman ini ngerasa panas banget, karena ya bayangin aja satu tenda walaupun besar tapi untuk 40 orang gitu loh. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk gelar karpet di depan tenda, dan kalau nggak salah itu tidur berenam, dan posisinya itu bener-bener kayak pindang gitu loh, berjejer sambil melihat ke arah langit yang sudah gelap pekat dan menatap daun-daun dari pepohonan, terus diiringi sama suara gitar dan nyanyian dari para cowok yang ada di seberang lapangan. Kita tuh saling berbagi selimut sambil kayak tarik-menarik gitu, terus ketawa gitu. Pokoknya rasa takut, cemas, panik, dan sebagainya itu sama sekali gak ada. Dan mulai nih si Emmy membicarakan suatu hal. Dia bilang, aku mau cerita deh. Si Emmy tidur di sebelah aku sambil kayak mainin senter ke arah pohon besar yang ada di atas kita, kayak dinyalain, dimatiin. Tangannya tuh kayak gak bisa diem gitu, iseng banget. Aku yang tadinya tuh ngeliat ke arah langit yang ketutupan sama dedaunan ya, akhirnya ya ke distract sama senternya Emmy. Terus si Emmy ini bilang kayak, dulu Ensa tuh pertama kali masuk sekolah sombong banget. Pas awal Ensa masuk kelas, kalian ngerasa gak sih kalau dia itu aneh banget? Udah rambutnya panjang banget, kulitnya putih, kalau diajak ngomong malah diem aja. Tapi sekalinya ngomong tuh kedengeran aneh banget. Maksud dia aksen aku ya, karena aksen aku kan dulu bawa aksen Bali gitu. Dia mungkin gak terbiasa denger aksen Bali. Kata Emmy seolah-olah dia tuh ngegibahin orang yang gak ada di situ, padahal jelas aku tuh ada di samping dia. Dan ketika itu senter yang Emmy tuh nggak mati nyala lagi, tapi sudah diarahkan ke satu titik. Terus nggak lama dia mulai geser nih senternya ke kanan kiri, terus badannya dia tuh ngikut gitu loh, kanan kiri kayak gitu. Pandangannya dia terus mengarah ke arah pohon, seakan-akan dia tuh tertarik melihat sesuatu. Gak lama Naya ikutan melakukan hal yang sama Emmy, dan sebenarnya di pohon itu aku melihat ada sesuatu, dan hal itu terjadi sejak upacara pembukaan persami. Di situ aku lihat ada kunti yang ukurannya tuh kayak gede banget, kayak raksasa banget di salah satu cabang pohon. Dan pas si Naya dan Emmy mengarahkan senternya ke atas pohon ini, mereka itu aslinya mengarahkan ke bakun yang raksasa ini. Kalau kalian tanya, Ensa nggak takut gitu? Ya takut ya ada gitu, cuman nggak yang sampai gimana, karena aku pikir ya kayak aku udah lihat, aku tahu, dan itu tempat mereka ya, terus mau diapain gitu kan. Dan ya aku pura-pura nggak lihat aja, kayak biasa aja. Dan pada saat itu posisinya kan teman-teman aku masih belum tahu ya kalau aku bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk semacam itu. Yang temenan sama aku pasti tahu lah aku gimana. Contohnya kayak gini, andai saja dari 5 orang yang memegang sini tadi nanya misalnya ke aku kayak, loh kok kamu ngomong sama makhluk yang ada di badannya Cindy biasa aja gitu, kok kamu nggak takut? Misal ada yang nanya gitu, ya mungkin baru aku bakal jawab kayak, ya aku soalnya udah biasa gitu, aku bisa lihat misalnya, aku baru bakal ngomong. Nah kalau mereka nggak ada yang nanya, ya aku diem aja. Contohnya kayak gitu. Tiba-tiba si M ini ngomong, saat itu di atas belum selesai ngomong nih,
ada kain putih yang berkibar terus bergerak turun. Senternya Naya sama Emi langsung serentak aku ambil dan aku peluk dua-duanya sambil ngomong. Emang Emi ngomong apa ke aku waktu zaman awal masuk gitu. Berusaha tetap melanjutkan pembicaraan. Si Emi ke distract lah. Dia bilang, aku ngomong apa ya? Ngomong gini deh kalau nggak salah, rambutmu kok dowo sih? Kok niki aslinya teko endi? Kok ngomongmu iku aneh? Jenengmu sopo? Yang artinya rambutmu kok panjang? Kamu aslinya itu dari mana? Namamu siapa? Teman-teman yang mendengar hal itu langsung ketawa. Mereka tahu gitu loh. Karena aslinya ketika awal masuk sekolah di Surabaya ini, aku kan belum bisa bahasa Jawa ya. Dan kebanyakan orang yang ngomong di Surabaya itu bahasanya Surabayaan, bahasa Jawa. Jarang mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dan kalian tahu bahasa Surabayaan tuh tegas dan cepet banget. Dan pada saat itu aku ingat sih kapan si Emi ini mempertanyakan hal-hal itu, karena aku nggak tahu dia ngomong apa dan nggak mau menyela pembicaraan dia. Jadi ya aku cuman, ketika aku lihat ke arah pohon lagi, kunti-kunti itu udah berada di tempatnya. Yang tadinya aku lihat ada kain berkibar turun udah hilang, dan mereka ya bertengger aja gitu di cabang-cabang pohon sambil ngeliatin kita dari atas. Jadi kayak di situ aku ngomong kayak, awas aja ya kalian gangguin teman-teman aku gitu. Dan salah satu regu yang kayak beruntung ya adalah regu aku, karena gak ada satupun dari teman-teman aku yang ngalamin kesurupan atau melihat hal-hal yang menyeramkan atau menakutkan. Satu-satunya hal yang menyeramkan ya aku lihat secara nyata gitu, kesurupan masalah yang terjadi, bukan penampakan sosok makhluk halus. Pokoknya singkat cerita, besoknya kita bangun dan aku inget banget, aku cuma tidur 30 menit dan kita bersih-bersih, kita ke kamar mandi lagi. Nggak ada sesuatu yang terjadi karena aku memilih ngantri di bilik nomor 1 atau 2 gitu. Dan setelah itu kita melakukan yang namanya acara penjelajahan hutan. Katanya sih awalnya itu mau ngadain acara penjelajahan itu malam, pas sebelum acara api unggun. Cuman karena ada kesurupan masal itu akhirnya batal, terus baru diadakan keesokan paginya. Dan pada saat penjelajahan ini kan perginya itu per regu ya, satu regu ada 10 orang dan jarak antara regu satu dan regu lainnya itu 10 menit. Jadi regu satunya berangkat baru 10 menit kemudian regu 2 dan seterusnya. Terus ketika aku sama teman-temanku melakukan penjelajahan hutan, ada nih salah satu hal yang kayak yang nyebelin yang terjadi dan dialami sama regu kita. Karena ketika penjelajahan hutan itu kan kita disuruh kayak cari clue-clue atau petunjuk yang menunjukkan arah yang harus kita lalui kan. Kayak kalau ada pita merah atau cabang pohon apa itu menunjukkan kamu harus belok kanan atau belok kiri, semacam itu. Suatu ketika di satu spot ada nih, kita ngeliat ada kayak ada kain diikat merah kalau nggak salah, itu di cabang pohon dan itu ngarahnya lurus. Dan yang satu lagi tuh ada jalan ke kanan, dan pada saat itu ada satu tangkai pohon yang ngarahnya itu ke kanan. Jadi waktu itu kita sempat stuck dan bingung gitu, kita mau ke kanan atau lurus. Dan kalian tahu di situ tuh spotnya jelek banget. Spotnya tuh penuh dengan semak-semak dan hanya muat satu orang. Dan sepanjang lewat situ, aku ingat banget kita semua tuh banyak yang kena beset-beset dari cabang pohon yang ranting-ranting gitu, yang tajam-tajam. Sehingga ketika kita kok udah lurus, ya mau balik ke belakang itu susah gitu. Harus orang yang paling belakang yang ngadep balik baru kita bisa lewat gitu. Dan di situ sempat lama sih kayak, kita kemana nih, kanan atau lurus, kanan atau lurus. Aku sempat memanfaatkan ya apa yang aku lihat, karena aku lihat ada satu sosok perempuan yang waktu itu ngasih tahu aku
yang pada saat itu ngasih tahu aku untuk ngambil jalan jalan lurus. Nah, sosok yang ini gak menakutkan. Dia ini kayak anak biasa, kayak anak SMA gitu, biasa, dan aku ngeliatnya sekilas gitu. Dia ngasih tahu lewat sini gitu. Cuman kan aku nggak tahu ya dia bohong apa enggak gitu, nggak bisa aku pastikan. Jadi aku bilang ke Emmy selaku wakil yang berdiri di belakang aku bilang kayak, kamu sini dulu ya sama anak-anak, aku pergi dulu gitu ke depan sambil ngeliat bener nggak jalannya lewat depan gitu, siapa tahu regu sebelumnya itu masih kelihatan. Dan Emmy sempat kayak ngeyel gitu, kayak janganlah nanti kalau kamu hilang kesesat kamu sendirian loh, bukan sama kita, mending kayak kesesat ya rame-rame aja gitu. Dan kebetulan di saat yang sama kita mendengar suara teriakan kayak cewek yang barengan gitu. Emmy tuh langsung bilang, ih berarti ini tanda salah nih, kita harusnya lurus bukan ke kanan, berarti ada yang nyenggol tanda ini atau iseng diputer lah ke arah lain gitu. Oke, sama Emmy tandanya dibenerin, cuman nggak kebayang ya kalau tadi kita ngikutin arah petunjuk yang arah ke kanan, kita tuh bakal kemana gitu. Lalu kita lari mengikuti arah suara teriakan dan benar aja kita ketemu teman-teman lain, cewek-cewek dari regu di depan kita. Dan ya itu adalah spot dimana kita mulai memasuki hutan. Itu tempatnya nggak terbuka lagi, beda sama semak yang tadi, itu kan semaknya pendekan. Dan pada saat itu kita akhirnya tahu apa yang menyebabkan mereka semua berteriak. Ini lebih horor sih. Penuh sama yang namanya kelabang, dan kelabangnya itu bukan kelabang yang kecil, imut-imut gitu, enggak. Kelabangnya gede-gede kayak 10-15 cm, itu ada di mana-mana, bahkan naik-naik ke sepatu kita, kalian bayangin. Jadi ya, regu sana teriak, habis itu regu aku teriak. Horor banget. Kita panik banget karena kita kayak gak pernah ngeliat kelabang segede itu. Dan itu tuh gak cuman kayak satuan, puluhan, tapi itu ratusan, bahkan mungkin ribuan. Kayak bener-bener sarangnya gitu loh guys. Aduh, ini eling-eling, merinding aku. Wakeh pol, udah banyak, jumbo-jumbo lagi. Dan warnanya itu coklat kemerahan ya, bukan kayak hitam gitu. Kayak gini. Engkau tak boleh foto nih. Akhirnya kita terpaksa jalan sambil jinjit-jinjit ngikutin regu yang ada di depan kita. Dan di satu titik di bagian pengkolan, aku lihat ada sesosok makhluk hitam yang berjubah yang sedang memperhatikan kita. Di situ aku kayak bodoh amat. Aku lebih takut sama kelabang ini. Aku takut aja gitu kalau ternyata kelabang ini beracun gitu. Kayaknya kelabang itu kan selalu dikait-kaitkan sama hal-hal yang mistis-mistis kan ya. Kira-kira kenapa sih alasannya? Kalau kalian tahu, kalian komen di bawah ya. Gak lama akhirnya kita bertemu dengan regu yang ada di depan kita. Dan kita berjalan beriringan. Ada nih sebuah kursi yang diletakkan di tengah-tengah hutan tersebut. Aku pikir itu adalah ulah para kakak pembina atau penyelenggara acara yang biasa mengadakan acara uji nyali atau penjelajah hutan semacam ini untuk kayak nakut-nakutin kita gitu. Cuman masalahnya ketika ngeliat kursi itu ada yang duduk guys. Pada saat aku lihat ada yang duduk dan melewati area kursi tersebut, ya aku sempat menunduk sih, menundukkan kepala kayak. Dan tiba-tiba regu yang di depan kita tuh berhenti mendadak. Dan ketika aku tanya kayak, kenapa kalian berhenti? Anak cewek yang di depan aku bilang, ada makam. Dan disitu aku kayak langsung, hah? Ada makam? Waktu aku menjulurkan kepala, mengintip melalui bahunya Cila, di situ ya aku melihat ada kayak makam Jawa gitu, makam Islam yang sudah kayak kuno banget. Soalnya nisan-nisannya itu udah kayak lama banget, baru lumut, terus ada yang nggak utuh, terus ada yang kayak cuman batu aja, nggak ada nama, keterangan segala macam. Cuman ada juga yang baru, dan itu letaknya
berhadapan sama kayak ada kolam gitu, aku nggak tahu itu kolam buat apa. Dan di antara makam itu memang bener ada sosok manusia yang berdiri, dan modelnya benar-benar kebanyakan tuh yang bajunya jadul-jadul. Jadi ya oke, ini makam asli kayaknya gitu, soalnya ada sosoknya juga. Terus pas kita turun dari area makam itu, jadi itu kayak bentuknya bukit menuruni, terus ini makam, ini kolam, kita turun di sini. Pas kita keluar ke sini, ternyata kita bisa lihat area tenda kita, dan itu adalah keluarnya ke area kamar mandi perempuan. So ya, ternyata bisa dibilang ya kalau itu beneran makam tua. Ya nggak heran sih kalau malam itu terjadi kesurupan massal. Ya gimana ya, ternyata kita tidur kemah nggak jauh dari pemakaman, dan ya di bagian kolamnya pun ada penunggunya. Seingat aku kayak orang yang ngambang-ngambang di kolam gitu loh guys, jadi posisinya kayak telungkup, ngerti nggak sih yang begitu gitu di atas kolam. So ya, bisa disimpulkan penjelajahan hutan hari itu seperti acara uji nyali di pagi hari. Untungnya masih rame-rame ya, nggak sendiri-sendiri atau berdua-dua gitu. Dan akhirnya penjelajahan hutan itu selesai ketika kita sampai di lahan yang digunakan untuk upacara pembukaan. Pada saat semua anak sedang sibuk ngobrol dan bercengkrama membahas mengenai apa yang terjadi pada saat penjelajahan. Di depan aku tuh kan ada anak dari kelas lain ya, sebut aja namanya Tanya dan Cila. Mereka berdua ini adalah anggota regu yang sedari tadi berjalan tepat di depan regu aku. Si Tanya bilanglah ke Cila, kamu tadi lihat nggak ada kursi yang ada di tengah hutan? Lihat, emangnya kenapa? Aku nggak tahu ya, mungkin ini efek kecapean atau gimana. Soalnya tadi itu aku lihat ada orang yang duduk di kursi itu. Dan ya, aku juga lihat sosok itu, sosok yang berjubah. Kenapa aku nunduk begitu ketika melewati kursi itu? Karena pada saat lewat, aku tuh sempat berpikir, aku bilang kayak, kenapa ya kursi ini taruh sini buat nakut-nakutin ya? Ini pasti ulahnya si penyelenggara atau Kak Mina nih. Pokoknya di otak aku batin lah begitu. Dan sosok itu nyaut dong, dia bilang kayak kalau disediain kursi alias tempat ya aku dudukin gitu. Posisinya dia tuh pakai jubah cowok, tangannya itu di atas paha, terus dia ngeliat ke bawah gitu loh. Ketika aku lewat, dia tuh sempet memiringkan kepalanya ke aku gini. Jadi ya gimana ya, dia udah tahu aku bisa lihat dia, jadi ya aku gitu aja gitu, kayak permisi lah. Dan aku juga dikasih sedikit gambaran sama dia, dimana dia ngasih tahu kalau dia itu bisa berubah jadi perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau kamu mikirnya perempuan, ya dia bakal ngasih lihat perempuan gitu. Kalau mikirnya laki-laki, ya kamu bakal dikasih lihat laki gitu. Jadi ya gitu deh, dia adalah makhluk yang bisa berubah-ubah. Dan setahu aku yang seperti itu tuh lebih ahli, lebih powerful daripada Kunti yang biasa kita temui. Aku temui. Secara singkat, ketika penjelajahan hutannya selesai, kita melakukan outbound. Dan ya, aku jadi orang pertama yang nyobain flying fox, slackline, dan lain-lain. Terus ketika pulangnya, pas upacara penutupan, dikerjain lah aku dan beberapa orang, itulah semacam di prank, kayak dimaki-maki, dihina-hina, sampai disiram air. Dan ternyata kita dikerjain karena kita kayak dapat semacam penghargaan gitu. Waktu itu kalau nggak salah aku dapat kayak apa ya, kayak siswi terbaik dan apa gitu, satu lagi lupa. Dan ya, itu adalah salah satu pengalaman yang gak terlupakan buat aku, kenangan manis
aku suka banget sama SMP ini. SMP aku tuh adalah salah satu sekolah the best. Setiap 6 bulan sekali kita satu sekolah bakal pergi ke suatu tempat, entah itu ke wahana bermain, entah itu ke museum, entah itu ke planetarium, atau Taman Pahlawan ya yang di Surabaya itu ya, dan macam-macam. Termasuk kita juga pernah pergi ke kapal perang, pesawat perang, dan lain-lain, dan semuanya gratis, ditanggung sama sekolah. Kayak the best. Aku bangga dan seneng bisa sekolah di sana. So ya, itu dia love untuk cerita di episode kali ini. Dan ya, karena Visible itu berdasarkan buku harian aku, perjalanan hidup aku. So ya, terima aja. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye. Bisa dibilang, yang artinya apa kamu lihat-lihat gitu. Hah? Ensa serius. Jadi waktu aku ngomong bla 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 bla, dia ngeliat, terus tiba-tiba terus kayak ngamuk, terus ngomong gak jelas gitu. Habis itu gak bisa nyontok. Jadi ketika prahala prahala